5 sayur yang perlu dihindari oleh lansia demi kesehatan tubuh. Memasuki usia lanjut, tubuh manusia mengalami banyak perubahan. Sistem pencernaan tidak lagi sekuat saat muda, fungsi ginjal dan hati mulai menurun, serta daya tahan tubuh pun tidak seoptimal sebelumnya. Oleh karena itu, lansia perlu lebih selektif dalam memilih makanan, termasuk sayuran yang selama ini dianggap selalu sehat. Memang benar, sayur merupakan sumber serat, vitamin, dan mineral yang penting bagi tubuh. Namun, tidak semua jenis sayur aman dikonsumsi oleh lansia, terutama jika dimakan berlebihan atau tidak diolah dengan benar. Beberapa sayuran justru dapat memicu gangguan pencernaan, memperberat kerja ginjal, meningkatkan asam urat, hingga menimbulkan efek samping berbahaya bagi kesehatan lansia. Berikut ini adalah 5 jenis sayur yang sebaiknya dihindari atau setidaknya dibatasi oleh lansia, beserta alasan dan penjelasannya. 1. Daun singkong. Daun singkong merupakan sayuran yang cukup populer di Indonesia. Rasanya gurih dan sering diolah menjadi berbagai masakan tradisional. Namun, di balik kelezatannya, daun singkong mengandung senyawa sianida alami yang berpotensi berbahaya jika tidak diolah dengan benar. Pada usia lanjut, kemampuan tubuh untuk menetralisir racun sudah menurun. Jika daun singkong tidak direbus dengan sempurna atau dikonsumsi terlalu sering, lansia bisa mengalami pusing, mual, muntah, bahkan gangguan pernapasan ringan. Selain itu, daun singkong juga memiliki tekstur yang cukup keras dan berserat tinggi, sehingga sulit dicerna oleh sistem pencernaan lansia. Oleh karena itu, lansia sebaiknya menghindari daun singkong atau jika ingin mengonsumsi, pastikan daun singkong direbus lama hingga benar-benar matang dan dikonsumsi dalam jumlah sangat terbatas. 2. Kol, kubis. Kol atau kubis sering dianggap sebagai sayur murah dan mudah diolah. Namun, kol termasuk sayuran yang menghasilkan gas tinggi di dalam saluran pencernaan. Pada lansia, kondisi ini bisa menimbulkan perut kembung, begah, nyeri perut, hingga memperparah masalah mah dan asam lambung. Selain itu, kol mentah atau setengah matang mengandung senyawa yang dapat mengganggu penyerapan yodium, yang berisiko memengaruhi fungsi tiroid jika dikonsumsi terus-menerus. Lansia yang memiliki masalah pencernaan, asam lambung, atau gangguan tiroid sebaiknya sangat berhati-hati dengan sayuran ini. Jika tetap ingin mengonsumsi kol, sebaiknya dimasak hingga benar lunak dan tidak dikonsumsi terlalu sering. Namun secara umum, kol lebih baik dibatasi atau dihindari oleh lansia. 3. Petai. Petai dikenal dengan aroma menyengat dan cita rasa khas. Sayuran ini sering digemari, tetapi tidak ramah bagi lansia, terutama yang memiliki masalah ginjal atau asam urat. Petai mengandung senyawa sulfur dan purin yang tinggi. Pada lansia, ginjal sudah bekerja lebih lambat sehingga kesulitan menyaring zat-zat tersebut. Akibatnya, konsumsi petai dapat memperberat kerja ginjal, menyebabkan nyeri sendi, serta meningkatkan risiko gangguan saluran kemih. Selain itu, petai juga dapat menyebabkan perut tidak nyaman dan bau urina yang menyengat, yang bisa menjadi tanda ginjal bekerja terlalu keras. Oleh sebab itu, petai sebaiknya dihindari oleh lansia, terutama yang memiliki riwayat penyakit ginjal, asam urat, atau tekanan darah tinggi. 4. Jengkol. Jengkol termasuk salah satu sayuran yang paling berisiko untuk lansia. Kandungan asam jengkolat di dalamnya dapat membentuk kristal tajam di saluran kemih. Bagi lansia, kondisi ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan nyeri hebat saat buang air kecil, gangguan ginjal, bahkan kerusakan ginjal jika dikonsumsi berlebihan. Banyak kasus gangguan ginjal yang dipicu oleh konsumsi jengkol, terutama pada orang dengan fungsi ginjal yang sudah melemah. Selain itu, jengkol juga sulit dicerna dan bisa menyebabkan perut kembung, mual, serta rasa tidak nyaman pada lambung. Dengan berbagai risiko tersebut, jengkol sangat tidak dianjurkan untuk lansia, meskipun diolah dengan cara tertentu. Menghindari jengkol adalah langkah bijak untuk menjaga kesehatan ginjal di usia lanjut. 5. Bayam yang dipanaskan ulang. Bayam adalah sayuran yang sangat bergizi dan sering direkomendasikan untuk berbagai usia. Namun, ada satu hal penting yang sering diabaikan,
yaitu bayam tidak boleh dipanaskan ulang, terutama untuk lansia. Bayam mengandung nitrat alami. Jika bayam dimasak lalu dipanaskan kembali, nitrat tersebut dapat berubah menjadi nitrit yang berbahaya bagi tubuh. Pada lansia, senyawa ini dapat mengganggu sistem pencernaan, peredaran darah, dan berpotensi menurunkan kadar oksigen dalam darah. Selain itu, bayam yang dipanaskan ulang juga bisa menyebabkan mual, pusing, dan gangguan perut. Oleh karena itu, lansia sebaiknya hanya mengonsumsi bayam yang baru dimasak dan langsung dihabiskan, serta menghindari bayam sisa yang dipanaskan kembali. Tips memilih sayur sehat untuk lansia. Agar lansia tetap mendapatkan manfaat maksimal dari sayur tanpa risiko kesehatan, berikut beberapa tips penting. Pilih sayuran yang teksturnya lembut dan mudah dicerna. Masak sayur hingga matang sempurna. Hindari sayur yang terlalu berserat kasar atau menghasilkan banyak gas. Konsumsi sayur dalam porsi wajar dan bervariasi. Utamakan sayur seperti wortel, labu, buncis muda, sawi hijau, oyong, dan brokoli matang. Penutupi. Sayur memang penting bagi kesehatan, tetapi tidak semua sayur cocok untuk lansia. Dengan mengenali jenis sayuran yang perlu dihindari atau dibatasi, lansia dan keluarga dapat mencegah berbagai gangguan kesehatan sejak dini. Memasuki usia 75 tahun, tubuh mengalami perubahan yang jauh lebih signifikan dibandingkan usia sebelumnya. Organ-organ vital seperti lambung, ginjal, hati, dan usus tidak lagi bekerja sekuat dulu. Otot melemah, metabolisme melambat, dan daya tahan tubuh pun menurun. Oleh karena itu, lansia usia 75 tahun membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam hal pola makan dan kebiasaan hidup sehari-hari. Salah satu hal terpenting yang sering diabaikan adalah pemilihan makanan, khususnya sayuran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak semua sayur aman untuk lansia. Jika salah memilih, justru dapat memicu gangguan pencernaan, nyeri sendi, hingga masalah ginjal. Maka dari itu, tips berikut disusun agar lansia usia 75 tahun tetap sehat, nyaman, dan terhindar dari risiko yang tidak perlu. Pertama, pilih sayur yang lembut dan mudah dicerna. Di usia 75 tahun, sistem pencernaan menjadi lebih sensitif. Sayur dengan serat kasar seperti daun singkong, kol mentah, dan jengkol sebaiknya dihindari karena dapat memperberat kerja usus dan lambung. Sebagai gantinya, pilih sayur yang teksturnya lembut setelah dimasak. Sayur seperti wortel rebus, labu kuning, buncis muda, oyong, sawi hijau, dan brokoli yang dimasak hingga lunak jauh lebih aman. Tekstur yang lembut membantu usus bekerja lebih ringan dan mengurangi risiko perut kembung atau sembelit. Kedua, perhatikan cara memasak sayur. Bukan hanya jenis sayurnya, cara memasak juga sangat menentukan dampaknya bagi kesehatan lansia. Sayur sebaiknya dimasak hingga matang sempurna. Hindari sayur setengah matang, lalapan mentah, atau sayur yang dimasak terlalu cepat. Untuk lansia usia 75 tahun, metode memasak yang paling dianjurkan adalah merebus, mengukus, atau menumis ringan dengan sedikit minyak. Hindari penggunaan santan kental dan minyak berlebihan karena dapat memperberat kerja jantung dan pencernaan. Ketiga, hindari sayur sisa yang dipanaskan ulang. Seperti pada kasus bayam, sayur yang dipanaskan ulang bisa menghasilkan senyawa berbahaya bagi tubuh lansia. Di usia 75 tahun, tubuh lebih sulit menetralisir zat-zat tersebut. Sebaiknya masak sayur dalam porsi kecil dan langsung habiskan. Jika masih tersisa, lebih baik tidak mengonsumsinya kembali keesokan hari. Kebiasaan ini membantu mencegah gangguan pencernaan, mual, dan rasa tidak nyaman setelah makan. Keempat, batasi sayur yang menghasilkan gas. Kol, kubis, dan beberapa jenis kacang-kacangan dapat menghasilkan gas berlebih di dalam perut. Pada lansia, kondisi ini bisa menyebabkan perut terasa penuh, sesak, dan nyeri. Jika lansia usia 75 tahun memiliki riwayat MAH atau asam lambung, sebaiknya sayur jenis ini benar-benar dibatasi atau dihindari. Pilih sayur yang tidak memicu gas dan lebih ramah untuk lambung. Kelima, jaga kesehatan ginjal dengan pilihan makanan. Fungsi ginjal secara alami menurun di usia lanjut. Oleh karena itu,
Lansia usia 75 tahun harus sangat berhati-hati terhadap sayur yang dapat membebani ginjal, seperti petai dan jengkol. Menghindari dua sayur ini adalah langkah bijak untuk mencegah nyeri saat buang air kecil, infeksi saluran kemih, hingga kerusakan ginjal. Selain itu, pastikan asupan cairan cukup agar ginjal tetap bekerja dengan baik. Keenam, makan dengan porsi kecil tapi lebih sering. Di usia 75 tahun, makan dalam porsi besar justru dapat menyebabkan perut terasa penuh dan tidak nyaman. Lebih baik makan dengan porsi kecil namun lebih sering. Misalnya 3 kali makan utama dan 2 kali camilan sehat. Cara ini membantu sistem pencernaan bekerja lebih ringan dan menjaga kadar energi tetap stabil sepanjang hari. Ketujuh, perbanyak minum air putih. Lansia seringkali kurang minum karena rasa haus yang menurun. Padahal, kekurangan cairan dapat memperburuk kerja ginjal dan menyebabkan sembelit. Biasakan minum air putih secara teratur meski tidak merasa haus. Air putih membantu melancarkan pencernaan, menjaga fungsi ginjal, dan membantu tubuh membuang racun secara alami. Kedelapan, perhatikan reaksi tubuh setelah makan. Setiap lansia memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Jika setelah mengonsumsi sayur tertentu, muncul keluhan seperti perut kembung, mual, nyeri sendi, atau sulit buang air kecil, segera hentikan konsumsi sayur tersebut. Mendengarkan sinyal tubuh adalah kunci penting untuk menjaga kesehatan di usia lanjut. Kesembilan, tetap aktif dengan gerakan ringan. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan pagi, senam lansia, atau peregangan sederhana membantu melancarkan pencernaan dan peredaran darah. Aktivitas ini juga membantu tubuh memproses makanan dengan lebih baik. Tidak perlu olahraga berat, yang terpenting adalah dilakukan secara rutin dan sesuai kemampuan tubuh. XK, libatkan keluarga dalam pola makan sehat. Peran keluarga sangat penting bagi lansia usia 75 tahun. Keluarga sebaiknya membantu memilih bahan makanan, mengolah sayur dengan cara yang aman, dan mengingatkan waktu makan serta minum. Suasana makan yang hangat dan penuh perhatian juga membantu lansia merasa lebih nyaman dan bahagia. Penutup, menjaga kesehatan lansia usia 75 tahun bukan hanya soal obat-obatan, tetapi juga tentang pemilihan makanan yang tepat dan kebiasaan hidup sehat. Dengan menghindari sayur yang berisiko seperti daun singkong, kol berlebihan, petai, jengkol, dan bayam yang dipanaskan ulang, serta menerapkan tips di atas, lansia dapat menjalani hari tua dengan lebih nyaman dan berkualitas.